Sosok menyerupai Oden muncul di tengah-tengah kepanikan Akazaya. Lalu benarkah sosok tersebut adalah Kozuki Oden yang sudah kita kenali bersama? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 1007. One Piece 1007 yang berjudul Tanuki-san harusnya memang memberikan pusat perhatian pada seorang Chopper. Namun sayang hype-nya kalah telak dengan kemunculan tokoh yang diduga sebagai Kozuki Oden. So, benarkah sosok tersebut merupakan Oden? Baiklah, cerita minggu ini diawali dari panggung pertunjukan di mana tempat tersebut saat ini sedang berada dalam keadaan yang kacau. Kekacauan ini pada dasarnya didalangi oleh Kakehyo. Dia sendiri berhasil membuat para elit musuh dari pihak Oniwa Bansu maupun Mima Warigumi sampai kewalahan dan berakhir dengan kekalahan. Semua pihak yang ada di sana seakan dibuat takjub atas aksi yang Hyogoro perlihatkan. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah tidak muda lagi, Kakehyo mampu melampaui batas hingga berhasil kembali ke wujud mudanya dengan membawa segenap kekuatan hebatnya. Semua aksi yang telah ditunjukkan Kakehyo ini lalu mendapat semacam respon dari pihak-pihak tertentu. Nah, yang paling menarik datang dari seorang Drake dan Appo. Kedua tokoh generasi terburuk ini sudah tentu merasa kaget melihat apa yang sedang terjadi. Dikatakan bahwa Kakehyo mampu menahan perubahan iblis es dan selanjutnya hanya memanfaatkan kekuatannya saja. Artinya Kakehyo mencoba sebisa mungkin untuk mengambil sisi positif atas efek dari virus tersebut. Sejatinya virus buatan Queen ini memberikan sebuah perubahan terhadap kekuatan dan individunya yang terdampak. Nah, sebelum tubuhnya diambil alih, Kakehyo memanfaatkan perubahan kekuatan ini untuk memporak-porandakan barisan para musuh. Hal seperti ini tentu tidak bisa dilakukan sembarang orang. Selain didukung dengan daya tahan tubuh yang kuat, Kakehyo juga sepertinya mendapatkan dorongan dari sebuah tekad. Dia memang dikenal sebagai Yakuza, tapi jangan salah, jauh di dalam hatinya ia tetap mempunyai jiwa seorang samurai. Nah, berikutnya setelah Kakehyo menyadari bahwa dia sudah tidak tahan lagi, dirinya lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuhnya. Dengan sebuah keyakinan kuat, Hyogoro telah siap untuk melakukan pengorbanan diri. Virus yang sudah menjalar di sekujur tubuhnya telah menggerogoti kesadarannya, dan jika dibiarkan begitu saja, maka yang ia takutkan adalah berubah menjadi iblis es yang kemudian menyerang semua orang yang ada di sana. Baik itu musuh maupun kawan, tidak ada bedanya di mata sang iblis es. Ya, skenario semacam ini tentunya telah disadari sendiri oleh Kakehyo. Tapi untungnya Yatabe yang menjadi algojo dengan penuh keraguan-raguan seakan menunda kematian Kakehyo. Yatabe seperti tidak yakin untuk membunuh bosnya sendiri. Peristiwa ini akan menjadi sangat krusial apabila Yatabe langsung dengan gagah berani memenggal Hyogoro. Jadi, keputusannya untuk tidak cepat membunuh Kakehyo pada akhirnya terbayarkan dengan usaha Chopper yang telah berhasil tepat waktu dalam membuat virus baru, dan karena itulah nyawa Kakehyo berhasil terselamatkan meski dia harus menerima demam sedikit akibat efek dari virus tersebut. Well, untuk sementara Kakehyo harusnya sih bisa selamat. Dia hanya perlu waktu untuk istirahat sejenak dan memulihkan kondisinya kembali. Yang jelas peran dia akan sangat dibutuhkan lagi ke depannya untuk mendukung perjuangan aliansi membebaskan Tanah Wano. Siapa menabur, dia akan menuai. Peribahasa ini rasanya layak disematkan untuk sosok Queen. Apa yang ia ciptakan kini berbalik pada dirinya. Virus iblis es yang ia sebut sebagai mahakaryanya sekarang malah jadi bumerang. Ini semacam hukum karma yang telah dipersiapkan untuk Queen. Ya, peristiwa ini dimulai dari keluhan para prajurit The Beast Pirate yang merasa sangat dirugikan akibat virus tersebut. Mereka sejatinya sudah memprotes Queen akibat dampak yang sudah terlihat di depan mata. Namun apalah daya, mereka hanya sebatas bawahan yang kemudian dianggap Queen sebagai para sampah yang difungsikan sebagai tameng bagi bajak laut hewan buas. Nah, Queen sendiri telah menganggap para pleasure, gifter, dan waiters hanya sebatas pelayan abadi yang sudah dipersiapkan untuk mati melalui virus tersebut. Hanya saja pemberontakan yang mereka lakukan sebisa mungkin akan berdampak pada dirinya karena ia terlalu menganggap remeh arti dari sebuah kesetiaan yang seharusnya dimiliki para prajurit The Beast Pirate ini. Ya, kita lihat banyak dari mereka yang kemudian mencoba bertahan hidup untuk melawan iblis es, entah itu dari pihak samurai maupun rekannya sendiri. Ungkapan yang mereka singgung tadi sungguh menarik,
karena pada dasarnya mereka rela untuk keluar dari bagian The Beast Pirates. Ini tentunya menjadi sebuah kerugian bagi Kekaisaran Kaido. Jadi, meski dilihat dari segi kekuatannya yang rendah, tapi ketika satu persatu dari mereka harus keluar, maka akan memberikan sebuah perbedaan. Apalagi jika akhirnya nanti akan berpihak pada kubu aliansi. Nah, sepertinya setelah Aquano ini selesai, Chopper akan mendapat banyak sanjungan dari para Smile User yang berhasil selamat dari virus. Dan bukan tidak mungkin mereka akan menobatkan Chopper sebagai sosok penting dalam hidup mereka. Seperti misalnya dia akan dianggap sebagai pahlawan dan mempunyai banyak pengikut. Selanjutnya masih di area yang sama. Kali ini Queen mencoba memprovokasi para samurai yang sedang melindungi Chopper. Sang wabah langsung to the point menyebut bahwa Chopper sebagai bajak laut bisa saja akan mengkhianati mereka. Memang bukan rahasia umum lagi jika istilah berkhianat akan melekat pada para kelompok bajak laut. Namun ketika membicarakan Chopper sebagai bagian dari keluarga SHP, maka istilah tadi sudah tidak berlaku lagi. Mengingat bajak laut topi jerami merupakan kelompok bajak laut yang diciptakan atas dasar rasa kekeluargaan. Inilah yang saya kira membedakan mereka dari kelompok-kelompok lainnya. Nah, selain daripada itu, sebagai seorang dokter, Chopper sudah menyadari akan kapasitasnya. Dia akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi para pasien, sekalipun datang dari pihak musuh. Jadi provokasi yang digaungkan Queen tidak akan mempengaruhi situasi yang sedang terjadi di area tersebut. Selanjutnya, tak hanya memprovokasi, Queen juga meragukan tindakan Chopper yang sedang membuat vaksin sendiri. Ya, faktanya di sini Chopper ternyata tidak sedang membuat vaksin, melainkan sebuah virus tandingan yang nantinya dianggap sebagai virus baik. Dengan bantuan Dr. Miyagi dan Tristan, Chopper akhirnya berhasil tepat waktu menciptakan virus tandingan melalui sebuah sampel vaksin yang sebelumnya mereka dapatkan dari Appo. Sorak-sorai dan juga isak tangis langsung menggema di area panggung pertunjukan. Semua orang seketika menemukan sebuah harapan baru atas keberhasilan Chopper. Sebuah meriam besar pun telah dipersiapkan untuk menembakkan virus baik ke udara, sehingga asap atau kabut yang dihasilkan bisa dihirup oleh orang-orang yang terdampak virus jahat iblis es. Itulah skenario terbaik Chopper yang akhirnya bisa menyelamatkan banyak nyawa, yang mana ada juga banyak anak buah Queen ikut terselamatkan. Peristiwa ini tentu bukan yang diharapkan oleh Queen. Dia seakan dipaksa harus mengakui ilmu pengetahuan Chopper. Marah sekaligus kesal adalah hal yang wajar dirasakan oleh Queen dan Chopper. Bagi Queen, mahakaryanya telah dikalahkan oleh virus tandingan. Lalu bagi Chopper, dia merasa marah atas tindakan semena-mena Queen yang menjadikan virus sebagai senjata perang yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Nah, buntut atas kejadian ini membuat Queen akhirnya mulai memfokuskan diri pada sosok Chopper. Serangan beam atau laser menjadi teknik pembuka yang diarahkan pada Chopper. Tapi aksi Queen berhasil digagalkan oleh para Smile User yang seketika memposisikan diri sebagai tameng demi menyelamatkan Chopper. Inilah yang sebelumnya saya singgung bahwa Queen telah termakan oleh kekuasaannya sendiri yang menganggap bawahan hanya sebagai sampah. Kesetiaan yang mereka tawarkan pada The Beast Pirate ternyata tidak mendapat sambutan baik dari para elit. Ya, pada akhirnya banyak dari Smile User kini beralih pihak ke kubu aliansi tanpa perlu bantuan Dango seorang Tama. Selanjutnya, untuk membalas semua perlakuan Queen, Chopper telah bertransformasi ke wujud Monster Point dan langsung menabok muka Brachiosaurus Queen sembari mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah seekor tanuki. Kalimat itulah yang menjadi anti klimaks atas pertarungan Queen versus Chopper. Karena pada akhirnya banyak tokoh-tokoh yang salah sangka mulai mengekspresikan wajah kagetnya. Ya, kaget di sini bukan karena tamparan Chopper pada Queen, melainkan pada kalimat klarifikasi Chopper. Well, kedepannya saya berharap Chopper akan memperlihatkan aksi-aksi hebatnya dalam sebuah pertarungan melawan Queen. Ini nantinya akan lebih memudahkan Marco juga dalam menahan King. Lalu kita tinggal menunggu siapa yang akan menjadi lawan Perospero di sana. Selanjutnya dalam cerita One Piece 1007, kita kembali diperlihatkan rengekan-rengekan Momonosuke. Sejujurnya saya pribadi sudah malas melihat apa yang sejauh ini Momo perankan dalam arc Wano ini. Dari semuanya tidak ada yang begitu spesial. Kali ini kalimat template-nya terus diucapkan berulang-ulang kali, seperti misalnya menganggap dirinya bodoh dan payah, lalu semuanya berusaha untuk melindunginya sampai dengan merendahkan dirinya sendiri. DNA samurai yang diturunkan dari seorang Oden nyaris tidak ada pada diri Momonosuke.
Memang trauma atas kejadian masa lalunya dapat mempengaruhi kehidupannya saat ini. Tapi apakah hanya sebatas itu saja tanpa bisa melakukan sesuatu meskipun hanya sedikit? Ya, saya sih berharap Oda akan memberikan booster bagi Momo agar kedepannya tidak terus-terusan mengeluh lagi. Sekarang ia sudah mulai memberanikan diri berubah ke wujud sowan buatannya yang berupa naga kecil. Nah, yang menarik dari peristiwa ini adalah asal muasal dari buah iblis buatannya itu. Adegan yang melibatkan Momo harusnya berhubungan dengan peristiwa selanjutnya, yaitu yang memperlihatkan kembali keberadaan CP0 di Wano. Mereka akhirnya membuka suara tentang peristiwa yang terjadi di Punk Hazard. Menurut mereka, saat itu penelitian Vegapunk berhasil mengekstraksi faktor garis keturunan hidup seorang Kaido yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat buah iblis buatan. Kita tahu dulu Vegapunk bersama Vince Smokejet telah menciptakan sebuah pencapaian luar biasa berupa Lineage Factor. Karena penelitian tersebut, Vegapunk kemudian dibawa pemerintah dunia hingga saat ini dan menjadi ilmuwan mereka. Lalu Jet mencoba memanfaatkan Lineage Factor untuk membuat cloning pasukan Germa Double Six. Nah, kaitannya dengan buah iblis buatan, maka semua dugaan-dugaan yang mengarah pada buah yang dimakan oleh Momonosuke harusnya mendekati benar bahwa bahan dasar pembuatannya berasal dari DNA milik Kaido. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Vegapunk menganggap buah tersebut sebagai ciptaan yang gagal, sementara kalau kita lihat dari perubahan wujud Momo justru nyaris sempurna dan tidak ada cacat sama sekali seperti halnya Smile. Nah, dari isu inilah mungkin Momonosuke secara tidak langsung akan membuktikan apakah buah tersebut gagal atau tidak. Dia diharapkan bisa memanfaatkan atau paling tidak memberikan testimoninya terhadap apa yang ia rasakan dan dapatkan setelah memakan buah tersebut. Sejauh ini Momo hanya memperlihatkan perubahan wujudnya saja dan sedikit kemampuannya untuk terbang sambil menciptakan sebuah awan kecil. Jadi kita lihat saja apakah nanti Momo dapat mengejutkan pihak CP0 melalui buah iblis buatannya. Karena kita bisa lihat ada rasa kekhawatiran yang ditunjukkan CP0 terkait pernyataan gagal yang sebelumnya diklaim oleh Vegapunk. Akhir dari One Piece 1007 benar-benar membuat kita semua tercengang. Oda memperlihatkan kembali sosok Kozuki Oden yang seharusnya sudah mati. Jadi apakah sosok misterius yang ditunjukkan di beberapa chapter yang lalu adalah Oden atau dia datang bersama dengan sosok lain? Well, kembalinya Oden memang membawa sebuah keuntungan bagi pihak aliansi, tapi kita masih belum tahu apakah dia merupakan sosok yang sudah kita ketahui bersama-sama. Nah, yang jelas dua pedang yang sedang dibawa Oden saat ini jauh berbeda dengan Enma dan Ame no Habakiri. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa dijadikan clue untuk melihat apakah itu sosok Oden asli atau sosok yang mempunyai kemampuan untuk mengubah penampilannya. Ya, untuk selengkapnya mungkin akan ada di pembahasan berikutnya. Nah, terlepas dari semua spekulasi yang ada, kita harusnya tahu bagaimana Oda sangat tidak suka menghidupkan sosok yang sudah mati. Tapi semua itu bisa gugur ketika kita lihat bagaimana kondisi para tokoh yang dinyatakan mati. Ya, ada kecenderungan bahwa karakter-karakter tersebut diperlihatkan jasad dan makamnya, terkecuali sosok Roger yang dari awal hingga hidupnya penuh dengan kemisteriusan. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 1007. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!